Dengan ditandatangannya Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Senin 12 Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Komisi KPU RI Hasyim Asyari mengatakan KPU telah menyiapkan revisi PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2022 itu. Itu yang berkaitan dengan Perpu. Nah, karena Perpunya terbit tadi malam, KPU sebenarnya sudah menyiapkan draft ya, dan itu sifatnya ancangan karena untuk memastikan substansi atau materi PKPU itu mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam Perpu. Nah, KPU sudah menyiapkan itu. Hari ini dimatangkan. Ada 2 draft peraturan KPU. Yang pertama draft revisi peraturan KPU atau perubahan peraturan KPU nomor 4 2022 tentang pendaftaran partai dan verifikasi partai, terutama 2 substansi tadi ya, soal nomor urut dan kemudian verifikasi di daerah otonomi baru. Dan yang satu lagi revisi atau perubahan PKPU nomor 10 2022 tentang DPD. Dua-duanya sudah siap. Kami sudah berkomunikasi sejak beberapa hari yang lalu. Kita matangkan lagi kemarin dengan Kementerian Hukum dan HAM yang punya wewenang untuk mengundangkan peraturan KPU. Perpu pemilu yang baru tersebut mengakomodasi sejumlah regulasi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemilu 2024, termasuk pelaksanaan pemilu di Ibu Kota Nusantara atau IKN dan daerah otonom baru atau DOB Papua. Terkait pemilu di DOB Papua diatur dalam pasal 10A tentang pembentukan KPU dan Bawaslu Provinsi di daerah otonom baru atau DOB Papua. Sementara itu terkait pemilu di Ibu Kota Nusantara atau IKN termaktub dalam pasal 568A yang berbunyi pelaksanaan pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Perpu Pemilu yang baru juga memuat soal syarat kepengurusan partai politik, yakni terkait persyaratan kantor tetap untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dikecualikan sebagai persyaratan menjadi peserta pemilu 2024. Sementara itu dalam pasal 243 ayat 5 disebutkan penetapan daftar bakal calon anggota DPRD di 4 provinsi baru itu dilakukan oleh pengurus partai politik di tingkat pusat. Kemudian pada pasal 186 soal jumlah kursi anggota DPR RI dinyatakan bertambah 5 kursi menjadi 580. Selain mengatur pelaksanaan pemilu di IKN dan DOB Papua, dalam Perpu Pemilu yang baru juga ada perubahan pada pasal 117 ayat 1 huruf B soal batas usia minimal anggota Bawaslu, Panwaslu, hingga pengawas TPS. Untuk anggota Bawaslu tingkat provinsi minimal 40 tahun, sementara untuk tingkat kabupaten kota berusia minimal 35 tahun. Untuk Panwaslu dan pengawas TPS ditetapkan usia minimalnya ialah 21 tahun. Dan jika tidak ditemukan calon yang sesuai dengan ayat 1 huruf B, maka pada ayat 3 pasal 117, calon Panwaslu dan pengawas TPS diperbolehkan berusia minimal 17 tahun. Dalam Perpu Pemilu yang baru tersebut juga memuat perubahan pada pasal 179 ayat 3 tentang nomor urut partai politik. Dalam Perpu itu disebutkan bahwa partai politik yang memiliki perwakilan di DPR bisa menggunakan nomor urut yang sama seperti pada pemilu 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara pengundian dalam sidang pleno terbuka KPU. Pemerintah juga memberikan KPU kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan nomor urut partai politik yang diatur pada ayat 5 dalam pasal yang sama. Nomor urut ya. Di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut diatur bahwa untuk partai politik peserta pemilu 2019 yang sudah pernah ditetapkan nomor urutnya dan lolos parliamentary threshold atau yang punya kursi di DPR RI, itu ada 2 opsi ya. Yang pertama adalah tetap menggunakan nomor urut yang sudah pernah ditetapkan untuk pemilu 2019, atau kalau bagi yang tidak akan menggunakan itu lagi, diserahkan kepada KPU dan kemudian diikutkan dalam undian bersama-sama dengan partai politik peserta pemilu 2019 yang non parlemen atau tidak lolos PT atau tidak punya kursi di DPR RI dan juga partai baru. Jadi ada 3 kategori ya. Yang pertama, partai politik yang punya kursi di DPR RI itu
itu nomor urutnya ada dua opsi. Yang pertama menggunakan nomor urut sudah pernah ditetapkan, atau kemudian tidak menggunakan itu. Kalau tidak menggunakan maka menyerahkan nomor urutnya itu kepada KPU, dan KPU akan memasukkan nomor urut yang pernah digunakan itu untuk diundi ulang. Nah, yang kedua, partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak punya kursi di DPR RI itu dilakukan pengundian. Demikian juga partai baru. Selain itu, dalam pasal 276 mengatur perubahan awal masa kampanye menjadi 25 hari setelah penetapan daftar calon tetap atau DCT bagi anggota DPR dan DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 hari setelah pasangan Capres dan Cawapres ditetapkan. Namun dari semua regulasi yang tercantum di Perpu Pemilu yang baru, pasal soal penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 menjadi perdebatan. Sejumlah partai baru memprotes soal keistimewaan partai politik yang memiliki wakil di DPR RI untuk menggunakan nomor urut seperti pemilu 2019.